semua orang. Maka saya pilih ayat ini untuk saudara-saudara karena kami masih berada di kampus ini. Kampus ini khusus kita belajar mengenai teologi, mengenai Tuhan Allah. Saya sebelum saya ke sini, saya terus berpikir, kalau dosen saya datang di sini, maka kemudian saya jadi mahasiswa, mungkin dosen juga akan menyampaikan firman Tuhan seperti saya. Jadi saya bawa judul itu, judulnya biarkan orang tahu kemajuanmu, biarkan orang lain bisa lihat kemajuan senantiasa. Kita tahu hari ini beda dengan hari yang sudah berlalu kan? Kemarin, besok, tapi hari ini beda sama. Pasti beda. Orang Kristen percaya waktunya sudah berlalu, tidak kembali lagi waktunya dan harinya. Maka kita pentingnya pada hari ini kan? Yang pertama, biarkan orang tahu kemajuanmu bagian ilmu dan pengetahuan. Saudara-saudara tahu di dalam perpustakaan di STT ini berapa ada bukunya? Sejumlah berapa? Buku berapa? Saya juga belum tidak tahu, maka saya tanya ke Ibu Maya. Katanya 12.000, sekitar 12.000 bukunya ada di perpustakaan di sini. Selama 4 tahun kita bisa membaca buku-buku di perpustakaan ini. Bagaimana saudara-saudara? Berapa buku bisa dibaca? 1 bulan bisa berapa baca buku-bukunya di perpustakaan atau di luar saja? Ada 10 buku bisa baca 1 bulan? Oke, 5 buku ada? 2 buku ada? 1 buku? Satu. Itu juga agak sulit karena kita pasti ya, ada kesibukan kan? Ada kuliah, ada PR, ada kegiatan, ada BEM, ada ekstrakurikuler, ada acara di luar, itu banyak. Tapi Paulus mengusulkan ke anak Timotius. Dia Timotius itu menganggap anak Paulus kan. Kamu harus kemajuan nyata kepada semua orang. Kalau kita tidak menambah pengetahuan senantiasa, itu artinya kita masih mundur. Ada penulis Robert Kiyosaki. Dia mengatakan, kamu pikir dulu, 10 tahun kemudian kamu pasti berubah atau hampir sama dengan sekarang. Kita harap mungkin 1 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian pasti saya sudah berubah. Saya menambah banyak hal kan? Tapi hari ini kamu membuang waktunya dengan sia-sia. Tapi kita ada harapan besoknya kita pasti berubah, kita pasti maju. Tapi hari ini membuang waktunya dengan sia-sia, besok juga sama. 1 tahun kemudian juga sama. 10 tahun kemudian sama. Itu cerita yang lucu. Saya belajar bahasa Indonesia ya. Kami berpikir mungkin 3 tahun kemudian, 10 tahun kemudian bisa tambah kosakata, tata bahasa, menyimak, tulis lebih baik dari sekarang. Tapi
Udah lewat 5 tahun, sudah lewat 10 tahun, sama. Kalau waktu kami belajar belajar bahasa Indonesia di kampus itu, waktu itu kami rajin, dia tambah lancar. Kalau mungkin lumayan belajar itu, tapi bahasanya hampir sama. Sudah lewat 5 tahun, 10 tahun itu juga sama. Maka kita harus membuat plan. Saya akan membaca buku di perpustakaan. Oke. Selama 4 tahun saya mau membaca bukunya 100, 200. Ada seorang saya kenal itu, dia buat plan itu. Walaupun saya belum bisa baca semua buku di dalam perpustakaan di Korea itu, saya mau sentuh semua buku. Cuma sentuh saja. Bagaimana? Saudara-saudara, ada rencana begitu, ada plan begitu, maka kita harus menambah pengetahuan. Kedua, biarkan orang tahu kemajuanmu bagian pengalamanmu. Kenapa kita harus menambah pengalamannya? Walaupun kita banyak memiliki pengetahuan ilmunya tinggi, tapi dia belum ada pengalaman, dia tidak tahu caranya bagaimana pakai pengetahuan saya. Ya, saudara-saudara masih muda. Apa yang untung? Yang mudanya. Kalau muda, dia masih semangat. Dia masih berani. Kalau umurnya 50, 60, kakinya tidak bisa berdiri tepat waktu lama. Bahasa Korea, bahasa apa ya? Ada kebiasaan bahasa Korea itu. Sebelum kakimu goyang-goyang harus berjalan banyak. Apa setuju ya? Setuju. Tapi saudara-saudara belum setuju kan? Belum kan? Waktu saya belajar di gereja Korea, ada lansia ibu-ibu katanya, Pak, pendeta harus membaca Alkitab banyak, karena nanti matanya, yang apa itu matanya tidak bisa fokus. Tapi waktu itu umur saya mungkin 30-an. Saya nggak mengerti. Saya dengar mengerti, tapi tidak ada pengalaman kan. Tapi sudah datang waktunya. Mau lihat monitor cuma 20 menit, 30 menit, wow, matanya tidak kuat. Karena saudara-saudara masih kuat, masih muda, harus dapat pengalaman banyak. Kalau saudara-saudara menemukan ide yang bagus, cobalah. Jangan mundur, cobalah dulu. Ya, yang 1 hari dalam sebulan. Saya lihat, saya ketemu orangnya berkeliling-keliling. Dia pakai sepeda. Dia datang di Bali. Dia naik sepeda dari Bali ke Jakarta. Saya sudah pernah 2 kali mau di mobil dari Jakarta ke Bali, 32 jam. Wah, capek sekali. 2 kali. 2 kali kemudian saya tidak mau lagi. Tapi saya ketemu salah satu jemaat itu, dia bawa motor dari Jakarta ke Bali 7 hari. 7 hari. Tapi saya ketemu orang yang itu, dia berkeliling di dunia ini dengan sepeda itu dari Bali ke Jakarta berapa hari? Saudara-saudara sudah pernah? Sudah coba naik motor dari timur ke barat, Sumba? Jalan rusak, tapi sudah ada pengalaman begitu. Cobalah, karena masih muda, masih butuhkan pengalaman.
Paulus mengusulkan kepada Timotius apa? Kemajuanmu nyata pada semua orang. Ketiga, biarkan orang tahu kemajuanmu bagian spiritual. Apa yang penting kepada hamba Tuhan? Hamba Tuhannya beda dengan orang awam. Karena orang awam minta mengusulkan atau konsultannya. Kalau kita belum tahu kehendak Allah, kita mengusulkan dengan salah kepada jemaat-jemaat itu. Maka kita harus fokus membaca Alkitab. Saya tahu, selama 9 tahun saya belajar teologi. 9 tahun. Selama 9 tahun saya belum pernah membaca Alkitab. Sebelum saya masuk MDB S2, saya membaca Alkitab terus. Per hari 5 jam. Saya terus membaca Alkitab. Tapi selama saya belajar MDB, THM, yang lain, saya nggak bisa fokus membaca Alkitab karena banyak ada tugasnya. Tapi sekarang sudah mengerti, sudah paham apa yang lebih penting. Apa yang lebih penting? Maka kita harus menurunkan firman Tuhan juga. Ayo cobalah mau mendengar suara Tuhan. Sudah pernah dengar suara Tuhan? Misalnya, bukan suara seperti manusia. Maksud saya harus coba tahu atau berusaha untuk memahami kehendak Allah. Pelan-pelan berdoalah. Jangan cepat-cepat. Kamu tanya dulu ke Tuhan. Tuhan, pada hari ini itu sangat penting pada saya. Bagaimana saya lakukan? Teman saya bilang ini. Dosen saya mengajar begitu, itu benar enggak? Kamu tanya ke Tuhan. Kemudian jangan tanya lagi, jangan pakai kata lagi, nunggu dari Tuhan. Biasanya kita gagal mendengar jawaban Tuhan. Kenapa? Karena kita buru-buru. Cuma kita terus mau bicara 30 menit, cuma nunggunya 10 detik, kemudian baru diri pulang ke rumah. Tapi cuma kita membuat satu kalimat, bertanya satu kalimat kepada Tuhan, kemudian nunggu 30 menit. Dari waktu itu Tuhan mulai berbicara kepada kami. Ada cerita ini, ada biara kemarin biara. Ada 3 biarawan di dalam biara itu. Dulunya sangat spiritual itu sangat tinggi, maka banyak orang yang datang, mereka berdoa, mereka minta konsultasi dari 3 biarawan. Tapi semakin lama semakin aneh, maka banyak orang yang tidak datang. 3 biarawan mengajak satu gurunya. Mereka cari solusi. Kenapa tidak banyak orangnya datang lagi ke biara di sini? Gurunya tidak jawab. Beberapa hari kemudian gurunya bilang kepada 3 biarawan, aku lihat kalian ada salah satu di antara kamu ada satu Mesias. Mereka kaget sekali. Oh, di sini ada Mesias?
di antara kami ada salah satu Mesias. Maka mereka coba pikir mengenai dirinya. Oh, aku bisa menjadi Mesias. Mungkin teman saya bisa menjadi Mesias. Mereka tidak tahu siapa. Gurunya tidak tunjukkan satu orang. Maka 3 orang berhati-hati. Oh, mungkin teman saya. Kalau kita lihat dirinya, mungkin kita bisa mengakui aku orang berdosa kan? Bukan aku orang benar ya. Oh, bisa mengakui aku orang benar. Nah, semua orang ya berdosa. Maka mereka kecewa kepada diri sendiri. Kemudian 3 bilawan mereka menghargai teman, menghormati teman. Udah lewat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mereka saling menghormati, menghargai teman-teman itu. Dari waktu itu, apa yang muncul? Spiritual. Mereka melatih kepada Tuhan. Mereka menambah memperdalam iman dan spiritual. Beberapa bulan kemudian, hanya orangnya tahu di biara di sana ada spiritual itu tinggi. Kemudian banyak orangnya datang. Maka kita coba mendengar suara Tuhan. Saya sudah menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara 3 bagian. Yang pertama apa? Biarkan orang tahu kemajuan apa? Bagian pengetahuan. Harus membaca buku-buku di perpustakaan. Kedua, biarkan orang tahu kemajuanmu. Bagian pengalaman. Ketiga, biarkan orang tahu kemajuan bagian spiritual. Setelah itu Tuhan pasti akan memakai kita. Mari kita